Untuk sahabat semuanya, kiswah barunya diangkat. Allah, Allah, bantu yang barunya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Maba'an, teman-teman yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi-lagi teman-teman ya, kita temukan ceramah dari seorang kiai yang bertanya perihal aneh dan nyeleneh. Namun saya tidak hafal ya siapa nama kiai ini, karena tugas saya hanya mereaction, bukan menghafal nama tokoh-tokoh kiai. Jadi Bapak Kiai ini ya, berceramah di depan para habaib. Beliau ini bertanya, mana dalilnya katanya pencucian kiswah Ka'bah yang dilakukan setiap tahun tersebut. Sudah jelas ya dari perkataan Bapak Kiai ini, beliau ini mencari-cari. Karena memang para tokoh-tokoh Kiai ini sering sekali ya bertanya sesuatu yang ngawur atau sesuatu yang tidak ada jalurnya dengan hadis yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW terkait masalah bid'ah. Pencucian kiswah Ka'bah yang dilakukan setiap tahun tidak ada sangkut pautnya lah dengan hadis kullu bid'atin dolalah tersebut. Dan coba mari kita simak dulu videonya. Ka'bah itu dimandikan loh. Kalau tanggal 9 Zulhijjah, saya pernah Pak, diajak sama orang Wahabi. Wahabinya baik tapi Habib Pak. Ka'bah itu sedang dimandikan, itu pakai air kembang, pakai buhur. Wahabi ini saya tanya Habib, mana dalilnya yang memerintahkan saya untuk nyuci Ka'bah? Habis itu dikasih kiswah Pak. Saya tanya, mana dalilnya? Ya saya tidak minta ayat Quran lah. Hatta hadis maudhu saya terima. Jangankan yang maudhu, asal ada dalam Al-Kutub yang biasa meriwayatkan hadis, asal ada. Dia dengan gagahnya mengatakan ada. Bahwa Wahabi itu ngomong, zalika wa man yu'adzim min sya'airillah. Itu tandanya takwa. Itu al-aslunya. Al-aslunya itu takzim Ka'bah. Bentuknya memandikan, ngasih kiswah, itu hanya at-tatbiqul amali, buat sesuatu yang jadi etikat dan keyakinan kita. Mushaf itu dicetak. Dicetak dengan bikuli ashkal, anwa wa alwan. Itu lam yakun ala ahdi Rasulillah. Pasti tidak ada. Mushaf zaman Nabi itu enggak ada. Tapi hari ini mushaf dicetak berwarna-warni, kertasnya berbeda-beda. Kan nggak kita tanya, mana dalilnya cetak Quran, mana dalilnya cium tangan sama Ahlul Bait, nggak ada. Tapi itu bagian dari takzim Quran, saya cetak seperti itu. Mau kemanapun cari dalilnya teman-teman ya, tidak akan ketemu yang namanya pencucian kiswah, baik itu dalam hadis ataupun di dalam Al-Quran. Ya karena memang tidak ada jalurnya dengan perkara-perkara ibadah. Karena sudah kita ketahui, pencucian kiswah ataupun Ka'bah yang dilakukan setiap tahunnya itu adalah bentuk takzim kepada bangunan Ka'bah tersebut. Ya karena kita sebagai umat Islam ya, tentu saja kita memuliakan bangunan Ka'bah tersebut. Karena bangunan tersebut adalah bangunan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah selayaknya kita memuliakan dan menjaga kebersihan Ka'bah tersebut. Ya secara logika saja, baju yang kita pakai itu saja kita cuci setiap hari ya. Ini perihal baju loh. Apalagi Ka'bah nih yang kita datangi setiap tahunnya. Bahkan ada yang pergi umroh, ada yang pergi haji. Tentu kiswah tersebut kadang kotor dan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Dan dari sinilah kita sebagai umat Islam, kita harus memuliakan dan menjaga kebersihan kiswah Ka'bah tersebut. Jadi Bapak Kiai ini tadi kalau saya mengatakan ya, itu mencari-cari pembenaran untuk membenarkan pendapatnya sendiri. Karena sudah jelas ya, antara pencucian kiswah Ka'bah dengan perihal ibadah itu tidak ada sangkut pautnya. Sama seperti halnya pembukuan Al-Quran yang sebagaimana dinyatakan oleh Bapak Kiai ini tadi, ini juga sudah sering dijelaskan bahwa pembukuan Al-Quran itu adalah suatu sarana agar lebih memudahkan kita untuk membaca Al-Quran.
maupun Al-Quran itu dikasih warna apa, apalagi sekarang ini ya, banyak sekali macam warna-warni Al-Quran. Yaitu semua bentuk sarana demi memudahkan kita untuk membaca Al-Quran tersebut. Mengumpulkan Al-Quran. Al-Quran di zaman Nabi tidak terkumpulkan jadi satu mushaf. Al-Quran di zaman Nabi, lembaran-lembaran yang terpisahkan, tidak dikumpulkan. Kenapa Nabi tidak pernah menyuruh para sahabat mengumpulkan Al-Quran? Karena di zaman Nabi, ayat masih turun, wahyu masih apa? Turun. Dan kalau turun, contohnya begini, jadi ayat jangan antum salah bayangkan bahwasanya ayat itu turunnya Al-Fatihah dulu, kemudian Al-Baqarah sampai selesai, baru turun Ali Imran, baru turun An-Nisa. Enggak. Jadi terkadang turun Ali Imran, terkadang surat An-Nisa. Nanti Nabi mengatakan taruh ayat ini di bawah ayat ini, taruh ayat ini di bawah ayat ini. Paham? Jadi masih ada proses apa? Perubahan. Jadi saya ulang ya, jangan sampai salah paham. Jangan disangka Al-Quran turunnya itu Al-Fatihah dulu, lengkap, kemudian turun Al-Baqarah dulu, lengkap, kemudian turun apa? Ali Imran lengkap, kemudian turun An-Nisa lengkap, kemudian turun Al-Maidah lengkap. Enggak. Jadi Al-Quran itu bukan sejarah dari awal sampai akhir sebagaimana sejarah Islam seperti surat dalam Al-Quran, tidak. Tetapi terkadang turun ayat dalam surat Al-Maidah, besoknya turun ayat dalam surat At-Taubah, bisa jadi. Tapi Nabi yang atur, kata Nabi, ayat ini taruh di bawah di surat At-Taubah, di bawah ayat ini. Ayat ini termasuk di surat Al-Maidah, taruh di bawah ayat ini. Jadi aturannya bisa apa? Belakangan. Kalau kondisinya seperti ini, susah untuk kemudian dibukukan. Paham atau tidak? Karena bisa jadi turun ayat di tengah-tengah masuk dalam surat Al-Baqarah. Bisa jadi sebelum Nabi meninggal turun ayat masuk dalam surat Al-Maidah. Lihat seperti ayat Al-Yauma akmaltu lakum dinakum. Ayat terakhir turun dalam Al-Qur'an, ternyata dia nomor 3 di surat Al-Maidah atau nomor 2. Ini paham atau tidak? Paham atau tidak? Saya ulangi lagi biar lebih paham. Jadi Al-Qur'anul Karim turunnya bukan Al-Fatihah ayat pertama, hari ini turun ayat pertama, besok turun ayat kedua, besok turun ayat tidak. Kemudian setelah Al-Fatihah selesai turun surat Al-Baqarah, hari ini 10 ayat turun, ayat 1 sampai 10. Besoknya ayat 11 sampai 20. Enggak begitu cara turunnya Al-Qur'an. Al-Quran turun berdasarkan kejadian-kejadian. Sehingga ayatnya terkadang hari ini turun surat Al-Maidah, bisa jadi besok turun surut misalnya juz amma. Tidak teratur. Tetapi pengaturannya Nabi yang atur. Misalnya turun ayat di tengah-tengah perjalanan masuk wattaqu yauman turja'una fihi ila Allah. Ini di antara ayat yang terakhir turun. Takutlah kalian di hari di mana kalian akan dikembalikan kepada Allah. Takutlah kalian kepada hari kiamat. Ayat ini dalam surat Al-Baqarah, padahal termasuk ayat yang terakhir itu turun. Al-Baqarah secara urutan surat yang kedua. Maka tatkala turun ayat ini, Nabi mengatakan letakkan ayat ini di surat Al-Baqarah setelah ayat ini. Nabi perintahkan demikian sehingga para sahabat nulis di lembaran, oh ditambah. Paham? Contohnya surat Al-Maidah ayat terakhir yang turun al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Ini ayat terakhir yang turun dalam Al-Qur'an, ternyata dia nomor 3 dalam surat Al-Maidah. Al-Maidah lebih 100 ayat. Kemudian ternyata ini ayat yang nomor 3. Secara urutan dalam. Berarti Nabi mengatakan ini ayat turun letakkan setelah nomor 2. Oleh karenanya sulit tergambarkan di zaman Nabi untuk dikumpulkan Al-Quran karena penulisan selalu terjadi apa? Perubahan, ada tambahan. Oh ini dipindahkan ke ayat ini, oh ditambahkan sini. Kemudian ada kemungkinan yang kedua. Kemungkinan yang kedua kenapa tidak dikumpulkan di zaman Nabi? Karena dalam Al-Quran ada nasikh dan mansukh, ada perubahan. Allah mengatakan ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi ghairin minha aw mithliha. Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir? Ayat yang kami mansuhkan. Jadi ada ayat yang mansukh. Jadi nggak mungkin Al-Quran dikodifikasikan, dibukukan, karena bisa jadi kata Nabi ayat yang itu hapus, bisa jadi. Siapa yang suruh? Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ada proses ini, ada proses pengaturan yang bisa tambah-tambahan atau ada yang dihapuskan, maka secara logika Al-Quran tidak bisa dikodifikasikan, dikumpulkan di zaman para sahabat. Kapan mulai dipikirkan untuk dikodifikasikan? Setelah Nabi SAW meninggal. Tatkala Nabi SAW sudah meninggal, maka tidak mungkin ada ayat yang mansuh dan tidak ada lagi tambahan-tambahan ayat. Oh tambah ayat ini surat ini, oh tambah ayat ini surat ini, nggak ada. Oleh karenanya baru terfikirkan ide oleh Zaid bin Sabit radhiyallahu taala anhu menyampaikan kepada Abu Bakar, kita kodifikasikan Al-Quran. Oleh karenanya membukukan Al-Quran di zaman Nabi tidak ada, benar. Ini dianggap sebagai bid'ah hasanah oleh sebagian ulama. Menurut kita itu bukan bid'ah, menurut ulama yang lain bukan bid'ah, sekedar istilah. Jadi mengumpulkan Al-Quran dia adalah sarana untuk belajar apa? Al-Quran. Yang kita bahas, yang kita permasalahkan bukan masalah sarana, tapi ritual ibadah baru. Ini yang tidak ada. Yang di zaman Nabi tidak ada ritual ini, maka zaman sekarang nggak boleh. Beda dengan sarana. Di zaman Nabi tidak ada mengkodifikasikan Al-Quran. Sekarang dibuat di zaman para sahabat karena ini membantu untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Dan ini adalah bab termasuk dari bagian sarana. Seorang supaya mudah belajar Al-Quran, Al-Qurannya dikumpulkan. Secara logika demikian. Jadi bukan merupakan ritual ibadah. Ya, saya tanya sama antum, membukukan Al-Quran itu ritual ibadah atau bukan? Bukan, dia bukan ritual ibadah, bukan sedang sholat, bukan sedang zikir, tidak. Dia hanya sekedar memudahkan untuk belajar Al-Quran, maka Al-Qurannya dikodifikasikan. Namun entah kenapa ya, sering sekali pertanyaan ini dilontarkan oleh Bapak tokoh-tokoh kiai yang mereka mencari pembenaran atas hadis Rasulullah SAW tersebut. Memang sih hadisnya cuma satu, tapi
mereka banyak tidak terima ya dengan hadis ini. Mereka mengatakan, oh orang Wahabi ini hanya berpatokan satu dalil saja, yaitu kullu bid'atin dolalah, setiap bid'ah itu sesat, setiap yang tidak dilakukan oleh Nabi itu sesat. Padahal Rasulullah SAW sendiri yang menyebutkan hadis tersebut. Kalau kita melihat ya, awal-awal dari hadis tersebut, itu sudah jelas ya, sebaik-baik petunjuk Rasulullah SAW itu adalah sebaik-baik petunjuk ya. Tapi kenapa ya di zaman sekarang ini banyak orang memilih petunjuk-petunjuk lain selain petunjuk Rasulullah SAW. Dan kita akan ulang lagi apa yang dimaksud dengan bid'ah tersebut. Apakah pembukuan Al-Quran seperti yang dinyatakan oleh Bapak Kiai tadi itu masuk ranah dalam ibadah? Coba mari kita simak penjelasan Ustadz ini. Oke teman-teman ya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.